Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada bagian ketiga tentang pembahasan dampak COVID-19 bagi globalisasi. Tadi kita telah membahas tentang fenomena global, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kondisi yang ada di Indonesia akibat dampak COVID-19 ini. Oke, tentu kita akan bertanya bagaimana kira-kira dampaknya. Di Indonesia sebanyak 1.174 hotel dan 286 restoran tutup per 1 April 2020. Akibatnya, ribuan karyawan mereka terpaksa dirumahkan. Artinya sektor-sektor bisnis yang membutuhkan kehadiran menjadi korban COVID-19. Artinya sektor yang membutuhkan kehadiran fisik seperti pelayan, rumah makan, gates wisata yang menemani orang berwisata tersebut, itu sangat menjadi korban terhadap fenomena COVID-19. Ini merupakan sebuah data yang bagaimana neraca perdagangan kita sangat menurun sekali. Ini seperti yang dilihat nih, yang kuning ini merupakan data neraca perdagangan kita dengan negara Tiongkok pada bulan Februari. Jauh sekali hancurnya ini, sangat hancur sekali, bahkan hingga 30-50%. Kesemuanya itu kan bahan baku industri plastik, tekstil, alas kaki, baja, dan kimia. Dari mana mereka semua itu kita sendiri bergantung pada negara Tiongkok. Nah, Amerika pun seperti itu. Obat-obatan kita, bahan bakunya kebanyakan berasal dari luar. Nah, salah satunya negara Amerika. Ini anjlok neraca perdagangannya sampai minus 6,2% per Februari 2020. Artinya apa? Kesemuanya ini menunjukkan perlambatan ekonomi yang terjadi di negara kita dan tentunya sangat berdampak sekali. Apalagi bahan baku ini seperti industri plastik, tekstil, alas kaki ini. Plastik kita gunakan untuk pembuatan berbagai barang, tekstil untuk pakaian, benang-benang, kapas. Kita semua itu masih banyak dari Cina ternyata. Dan kemudian bahan obat kimia, obat-obat kita tersebut banyak bahan dasarnya itu sangat bergantung dari negara luar. Salah satunya Tiongkok. Nah, ketika terjadi neraca perdagangan yang menurun, maka akan berdampak terhadap sektor produksi. Misalnya selama ini bahan baku harganya Rp1.000 per satu bahan baku. Ketika pasokan barang tersebut menurun dari pemasoknya, otomatis stok yang ada di gudang tersebut akan mengalami peningkatan harga. Seperti hukum ekonomi berlaku, ketika permintaan meningkat, maka harga pun akan meningkat juga, akan naik. Nah, ketika itu terjadi, dampaknya apa? Dampaknya harga-harga barang akan mengalami kenaikan. Seperti bahan konsumsi atau bahan yang bisa kita gunakan dalam keperluan sehari-hari akan mengalami kenaikan. Dan ketika itu terjadi, tentu daya beli masyarakat akan turun. Dan ketika daya beli masyarakat akan turun, akan terjadi pengurangan jumlah pekerja karena tidak mampunya perusahaan membayar gaji atau upah pekerja tersebut. Itu sederhana secara logika kita awam bisa pahami. Kemudian untuk melakukan berbagai upaya solusi agar kita bisa bertahan terhadap dampak COVID-19 ini, bagi negara kita ada beberapa hal. Pertama, memastikan ketersediaan barang dan stabilitas harga bahan pokok.
Seperti yang kita lihat di gambar ini, kita tuh butuh beras, kita butuh minyak goreng, kita butuh telur, kita butuh susu dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk konsumsi pokok kita. Itu yang harus kita lakukan. Artinya kita harus bisa bertahan dalam kondisi kenyang seperti itu, tidak dalam kondisi lapar. Kemudian yang kedua yaitu kemudahan impor untuk bahan baku yang vital bagi produksi domestik. Nah, seperti kita ketahui di sini Indonesia pada hari ini 95% bahan baku obat masih tetap impor. Misalnya seperti Kaladin untuk obat gatal-gatal, kemudian Paramex, kemudian berbagai macam obat yang ada di rumah sakit tersebut, infus dan berbagai macam lainnya. Itu kita kebanyakan bahan bakunya masih impor. Nah, ketika bahan baku kita masih impor, sementara bahan bakunya tersebut dari negara asalnya terhambat penyalurannya, otomatis akan mahal. Orang yang selama ini menggunakan obat Paramex harganya misalnya Rp1.000, jika dibiarkan berlarut bisa menjadi Rp5.000. Selama ini harganya Rp10.000 bisa menjadi Rp100.000. Selama ini biaya berobat rapid test itu hanya Rp30.000, Rp40.000, sekarang berubah jadi Rp150.000. Itu semua bergantung pada keterbatasan bahan baku kita. Karena kebanyakan kita masih impor. Inilah penyebab salah satunya rapid test mahal sekarang ini. Karena kita masih mengandalkan impor dari Cina khususnya. Apalagi dalam hal rapid test. Kemudian memaksimalkan produk domestik di pasar dalam negeri. Artinya seperti ini. Apapun masalah yang akan terjadi secara global, UKM itu merupakan sektor yang paling kuat bertahan terhadap berbagai macam bencana yang terjadi, apalagi bencana ekonomi. Karena faktor-faktor telah membuktikan, faktor sejarah telah membuktikan, tahun 98 yang paling mampu bertahan itu adalah UKM. Bahkan resesi dunia yang terjadi di Amerika Serikat pada 1920, yang paling bertahan itu adalah UKM. Namun UKM yang seperti apa? UKM yang kreatif, yang bisa menciptakan produk-produk yang bisa dinikmati secara universal oleh masyarakatnya. Dan UKM tidak bisa mampu beradaptasi dalam kondisi seperti ini, ya tentunya akan sangat tergilas. Nah, makanya sekarang ini banyak UKM tersebut, produk-produk domestik tersebut, yang mereka coba untuk berkolaborasi secara online dan offline. Di samping mereka membuka dagangan mereka, mereka juga menjualkan secara daring, baik melalui Lazada, Shopee, atau melalui pengantar kurir seperti Gojek atau GoSend. Itu mereka lakukan agar bisa bertahan terhadap situasi seperti ini. Kemudian jangka panjangnya Indonesia ini harus membuka peluang kerjasama dengan berbagai negara yang ada di dunia. Misalnya seperti Afrika Timur, atau Amerika Latin, atau Eropa Timur, dan lain sebagainya. Kenapa? Ketika kita punya banyak peluang berbisnis, maka kita akan mampu meningkatkan income negara kita. Dan tentunya akan mampu memaksimalkan devisa negara yang berujung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia secara khususnya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan konektivitas antar daerah dan penurunan biaya logistik. Nah, ini salah satu contohnya. Kita perlu membangun jalan-jalan transportasi yang sangat bagus seperti tol. Kemudian kita bisa membangun transportasi udara yang sangat bagus. Kenapa? Agar biaya logistik yang semulanya tinggi karena lamanya waktu pengantaran berubah menjadi singkat dan akibatnya mampu mendapatkan biaya yang sangat murah dalam hal tersebut. Nah, jadi itu bisa yang kita pahami secara singkat bagaimana kita bisa bertahan dalam kondisi COVID-19 ini dan seperti apa dampaknya bagi bangsa Indonesia sendiri. Intinya kita harus bisa berbagai cara melihat peluang agar kita tidak tergilas oleh COVID-19. Bye.